Teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa apakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakannya juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita mengatakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, terkadang kita tak jarang bertanya-tanya kepada sesama kita teristimewa yang mempunyai karisma untuk melakukan suatu tindakan yang di luar normal. Atau boleh kita katakan contoh konkretnya ketika seseorang bisa melakukan suatu tindakan penyembuhan ataupun melakukan suatu tindakan yang membuat seseorang itu bisa pulih kembali dari segala macam hal yang ada padanya, yang tentunya melampaui keterbatasannya. Tentu pertanyaan kita, dari mana kuasa yang dimilikinya atau kekuatannya itu dari mana? Tak jarang kita mengklaim bahwa kuasa itu ya dari kuasa-kuasa jin misalnya, atau mungkin juga dari kewarisan dari nenek moyangnya, atau mungkin juga dari kuasa kegelapan. Terkadang kita tidak menilai secara lebih dalam karisma yang dimiliki orang tersebut. Kita cenderung melihat sisi lain daripada penganugerahan karisma itu sendiri, yang tentunya lebih pada suatu pemahaman bahwa karisma itu bisa dikaitkan dengan sebagai talenta. Kalau kita ingat-ingat atau kalau kita mendengar tentang bacaan-bacaan Injil yang berbicara tentang talenta. Teman-teman yang terkasih, sekiranya bacaan yang telah kita dengarkan tadi juga memberikan suatu gambaran kepada kita berkaitan dengan kuasa Yesus. Jadi dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana pokok persoalan yang ditampilkan oleh penginjil Matius itu adalah soal kuasa Yesus. Dan kuasa Yesus ini menjadi sebuah persoalan bagi orang-orang ahli-ahli Taurat dan tetua-tetua Yahudi. Bagi mereka bahwa apa yang dilakukan Yesus itu sesuatu yang perlu dipertanyakan atau sesuatu yang perlu diketahui selain oleh diri mereka sendiri dan juga orang banyak yang memang pada waktu itu
ada bersama Yesus. Ya walaupun sepintas kita mungkin memahami bahwa ahli-ahli Taurat ini dan tua-tua Yahudi atau imam-imam kepala itu, mereka sebenarnya juga tahu bahwa Yesus itu mendapatkan kuasa itu dari Allah. Tetapi mereka menyembunyikan itu dari banyak orang agar orang-orang pengikut-pengikut mereka itu tidak meninggalkan mereka, tetapi tetap bertahan pada posisi mereka atau tetap menjadi pengikut mereka. Artinya ada sebuah ketakutan di sana untuk mengaku secara terang-terangan akan kuasa Yesus itu berasal dari Allah. Sehingga pada suatu kesempatan ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah, mereka bertanya kepada Yesus dan tentunya juga di hadapan orang banyak, dari mana kuasamu itu? Atau mereka bertanya bahwa dengan kuasa apakah atau dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Artinya hal-hal itu ya berkaitan dengan mujizat-mujizat, misalnya tindakan penyembuhan, kebangkitan orang mati dan sebagainya, yang tentu semuanya itu ya berada di luar kemampuan dan kekuatan manusia. Di situ mereka bertanya kepada Yesus. Menarik bahwa jawaban Yesus tidak langsung memberikan suatu solusi atas persoalan mereka itu, tetapi Yesus malah berbalik bertanya kepada mereka. Nah, dengan demikian di sini Yesus memang memancing mereka, atau Yesus juga mengajukan suatu pertanyaan problematis buat mereka. Dari manakah kuasa Yohanes? Dari surga ataukah dari manusia? Ya tentu di sini Yesus menuntut atau Yesus membutuhkan suatu jawaban jujur dari mereka. Yang tentunya bahwa di sini juga Yesus memang tahu bahwa mereka itu tahu bahwa kuasa Yohanes itu atau baptisan Yohanes itu ya berasal dari Allah. Sehingga terjadi diskusi di antara mereka, sebab pertanyaan Yesus itu bagi mereka ya suatu pertanyaan problematis. Ya sehingga mereka berdiskusi lalu berkata satu dengan yang lain. Jika kita katakan dari Allah, maka alternatif jawaban mereka ya Yesus akan menjawab, mengapa kamu tidak percaya kepada Allah kalau begitu? Tapi kalau dikatakan dari manusia, mereka takut dengan orang banyak. Nah di sini kan nampak bahwa alih-alih orang imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu sebenarnya tahu ya baik kuasa Yesus maupun kuasa Yohanes Pembaptis itu ya dari Allah. Tetapi mereka tidak mau tahu karena itu tadi mereka takut kehilangan simpati rakyat atau mereka takut kehilangan kuasanya itu tidak lagi dipandang oleh umat pada waktu itu atau para pengikut mereka. Atau mungkin dengan lebih jelas ya mereka takut kehilangan pengikutnya. Sebab mereka tahu bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa ya, karisma yang luar biasa yang mampu menarik sekian banyak orang dan menampilkan suatu ajaran-ajaran baru yang sangat berbeda dengan ajaran-ajaran imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu. Nah, itulah ketakutan mereka. Sehingga bisa kita katakan juga pertanyaan mereka pada hari ini lebih merupakan sebuah pertanyaan yang mencoba Yesus ya. Itu pertanyaan yang ingin menjebak Yesus, tetapi ya mereka kalah dalam hal itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis tentu di dalam diri kita sudah ada keyakinan kuat atau iman kita bahwa Yesus itu adalah Allah kita. Allah penyelamat kita yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian segala bentuk tindakan-tindakan Yesus, ajaran-ajarannya itu berasal dari Allah sebab dia adalah Allah yang menjelma atau sabda Allah yang menjelma. Dengan demikian setiap perkataannya, setiap tindakan-tindakannya itu adalah tindakan Allah. Kuasa Allah. Dia bertindak atas kuasa Allah, bukan kuasa manusia, apalagi kuasa Beelzebul. Nah, dalam keyakinan iman inilah yang membuat kita atau juga ya mengantar kita pada suatu keyakinan kuat bahwa diri kita itu sangat berharga di mata Allah. Atau sangat bernilai di mata Allah. Di mana dia rela datang ke dalam dunia, menjadi kecil, masuk ke dalam dunia ciptaannya sendiri, bergaul bersama manusia ciptaannya, hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan manusia
atau mengembalikan manusia kepada jalan yang benar. Bentar lagi kita akan merayakan kedatangan Tuhan yang saat ini masih sedang bersemayam di dalam rahim Bunda Maria. Dan tentunya bahwa pada masa penantian ini kita tetap diajak untuk tetap bersuka cita di dalam cinta dan kesetiaan. Kita diajak untuk tetap bersuka cita di tengah persoalan dan penderitaan kita. Sebab bentar lagi kita akan mengalami Tuhan yang lahir atau Tuhan yang datang mengunjungi kita masing-masing. Dan juga mempersiapkan diri dengan segala pertobatannya. Mempersiapkan diri dalam bentuk kasih dan sebagainya. Dengan demikian, penantian kita menjadi penantian yang bermakna. Sebab kita percaya bahwa kuasa Allah akan menyertai hidup kita. Atau Tuhan senantiasa bertindak atas kuasanya terhadap hidup kita. Dengan demikian sukacita kita pun menjadi penuh di dalam Tuhan kita. Semoga bacaan hari ini tetap meneguhkan iman kita untuk tetap berharap, untuk tetap percaya kepada kuasa Allah kita. Semoga.